Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama walaupun dengan terpisahkan jarak, tetapi tidak mengurangi kebersamaan kita, kehangatan kita di dunia maya ini. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan siap untuk mengikuti pelajaran kali ini, yaitu tentang keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Baik, untuk Umar bin Khattab sendiri, seperti yang kalian ketahui, beliau itu termasuk salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurt bin Rizzah bin Adi bin Ka'ab, atau dikenal dengan sebutan Umar bin Khattab. Pada tahun 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Setelah menyatakan diri masuk Islam, beliau serahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam. Beliau seorang yang sederhana meskipun menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar Siddiq. Masuk Islamnya Sayyidina Umar itu tak lepas dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang satu Umar bin Khattab dan yang satu Amr. Tetapi Allah menghendaki Umar bin Khattablah yang menguatkan agama Islam. Setelah masuk Islam, beliau tak henti-henti untuk mengajak kaum Quraisy memeluk agama Islam dengan berbagai cara. Dan uniknya, beliau ini orangnya ya blak-blakan, apa adanya, tegas. Ketika 3 tahun pertama dalam dakwah sembunyi-sembunyi, beliau masuk Islam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah agama yang engkau ini benar, yang engkau ini ajarkan ini benar dari Allah? Iya, jawab Rasulullah. Kenapa benar? Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Akhirnya beliau mengetuk pintu-pintu rumah sahabat-sahabatnya dan menyatakan telah masuk Islam, dan siapapun yang berani melawannya karena menentang masuk Islamnya, silahkan, akan dihadapi secara jantan. Ini anak-anakku, bahwa agama Islam memang benar-benar dikuatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau seorang sosok yang pemberani dan memang termasuk dari suku Quraisy. Quraisy itu nama suku yang disegani ketika itu. Dan dalam kepemimpinannya, Sayyidina Umar
sangat ditakuti lawan dan disenangi semua kawan. Pada usia 63, tepatnya tahun 644, Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Beliau ditusuk dari belakang oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau mendapatkan gelar Umar Al-Faruq. Gelar beliau ini artinya Al-Faruq, yang membedakan. Jadi beliau membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Gelar yang kedua Abul Faiz, orang yang memiliki kecerdasan. Karena memang beliau ini ide-idenya selalu didukung oleh banyak didukung oleh Al-Quran. Ketika beliau mengusulkan sesuatu kepada Rasulullah, maka turun ayat Al-Quran yang menegaskan pikiran Sayyidina Umar. Kemudian Abu Hafs, tegas dalam pendirian. Selain memiliki postur tubuh yang tinggi besar, Sayyidina Umar juga dalam gaya pemimpinannya tegas dan teguh pendirian. Beliau juga di kalangan umat Islam dikenal dengan sosok yang rela berkorban jiwa raga demi Islam. Hal ini dibuktikan bahwa beliau memberikan separuh harta bendanya untuk dakwah Islam. Sementara Abu Bakar memberikan seluruhnya. Kalau Sayyidina Umar separuh dari hartanya. Kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini jelas ditunjukkan beliau dan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang lain hijrah itu secara sembunyi-sembunyi. Hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin itu melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tetapi Sayyidina Umar tidak. Beliau terang-terangan, besok saya akan hijrah dari sini, dari Mekah ke Madinah. Siapa yang mau menghalangi silahkan. Terang-terangan seperti itu. Kebijaksanaan Umar juga bisa diteladani. Sebagaimana sebuah kisah yang seseorang datang menghadap kepada Sayyidina Umar karena mengeluhkan perangai buruk istrinya. Ternyata ya mungkin ini sedang diomel-omelin istrinya, kemudian ingin matur kepada Khalifah Umar, ya. Ingin curhat lah, katakanlah seperti itu. Namun sampai di rumahnya Sayyidina Umar, di depan pintunya, ini ternyata Sayyidina Umar juga sedang diomelin istrinya, ya. Dan beliau hanya terdiam saja tanpa memberikan reaksi apapun kepada istri beliau. Dengan demikian akhirnya ini menunjukkan kebijaksanaan Sayyidina Umar. Ketika melihat orang yang bertamu hendak pulang, akhirnya Sayyidina Umar memanggilnya dan bertanya, ada keperluan apa? Dia menjawab, sebetulnya saya ingin mengadukan perihal istriku yang suka memarahiku. Akan tetapi ketika aku mendengar tuan sendiri ternyata juga diomelin istri, akhirnya saya ingin kembali, tidak jadi curhat.
Amirul Mukminin saja dimarahi oleh istrinya. Akhirnya dia pun diam saja. Sayyidina Umar kemudian menjelaskan bahwa aku rela menanggung perilaku seperti itu dari istriku, karena sungguhnya adanya beberapa hak yang ada padanya. Istriku sudah memasakkan untukku, selalu mensucikan pakaianku, ia menyusui anak-anakku, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pertimbanganku, sehingga aku harus ikut menanggung semuanya. Kemudian ketegasan Umar bin Khattab, beliau juga merupakan pribadi yang tegas selain bijaksana. Selain itu beliau juga pribadi yang sederhana. Sebagai khalifah, beliau memberikan contoh kesederhanaan. Bahkan ketika gajinya dinaikkan pun beliau menolak. Ini termasuk bagian dari kesederhanaan beliau. Bisa kita saksikan betapa beliau menjadi pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyatnya. Suatu ketika beliau pernah berkeliling malam-malam ingin melihat rakyatnya. Kemudian mendengar suara tangisan anak-anak dari sebuah rumah. Kemudian beliau mencari sumber dari tangisan itu. Ternyata beliau melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian bertanya, "Kenapa anakmu menangis?" Dan ibu itu terus memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Melihat hal itu, Umar agak terkejut. Kenapa kok enggak matang-matang yang dimasak? Akhirnya bertanya, "Apa yang engkau masak?" Ternyata yang dimasak adalah batu. Melihat hal itu, Sayyidina Umar langsung pergi pulang ke rumah dan mengambil satu karung gandum untuk diserahkan kepada ibu itu agar bisa memasak dan anaknya tidak kelaparan. Ini beberapa keteladanan Sayyidina Umar yang patut kita contoh, dan hikmah dari sahabat Umar, keteladanannya juga patut kita teladani. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.